Oke, halo guys, balik lagi sama saya Neri. Nah, di video saya yang ketiga ini, saya akan membahas tentang uji asumsi klasik. Apa itu uji asumsi klasik? Uji asumsi klasik itu adalah beberapa uji yang biasanya dilakukan sebelum melakukan analisis regresi dan korelasi. Nah, gunanya buat apa? Gini, sederhananya itu seperti ini. Saya sampaikan dengan contoh ya. Misalnya nih, kalian lagi enak-enak nyantai di pantai gitu sama pacar kalian yang punya pacar. Kalau kalian nggak punya pacar ya ngeliatin orang pacaran sambil garuk-garuk kepala kalian, siapa tahu ada ketombe gitu lah ya. Nah, terus pas lagi enak-enak nyantai di pantai gitu, terus tiba-tiba kalian kebelet pipis. Nah, sebentar, bahasa dosennya pipis itu apa? Ke toilet gitu lah ya, kayaknya dosen nggak pernah ngomong kebelet pipis gitu lah ya. Nah, ke toilet, ke toilet. Jadi misalnya lagi enak-enak nyantai, kalian kebelet ke toilet. Terus dari kejauhan nih kalian melihat ada dua toilet kosong. Nah, yang kalian lakukan itu apa guys? Di sini ada dua pilihan ya. Saya kasih tahu. Yang pertama, kalian langsung lari masuk salah satu toilet, oke? Okay? Dan yang kedua, kalian lihat dulu mana toilet cewek, mana toilet cowok. Nah, kalau buat orang normal ya guys, kalau buat orang normal itu kalian harusnya lihat dulu mana toilet cewek, mana toilet cowok. Jangan sampai salah masuk toilet, ya nggak? Kalau misalnya cewek masuk toilet cowok, itu masih dimaafin guys, paling cuma dibilang oh maaf mbak, toilet cewek ada di sebelah gitu kan. Kalau misalnya cowok masuk toilet cewek, waduh itu biasanya mas 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 mas, toilet cowok sebelah mas, gitu bisa apa dicaci maki gitu lah ya guys. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi uji asumsi klasik itu memastikan bahwa analisis regresi yang akan kalian lakukan nanti itu tidak misleading guys. Karena kalau data kalian tidak memenuhi uji asumsi klasik, itu berarti nanti di dunia matematikanya itu datanya itu tidak berada pada ruang yang tepat. Oke? Nah, di sini uji asumsi klasik itu ada 4 tahap, guys. Yang pertama adalah uji multikolinearitas, yang kedua adalah uji autokorelasi, yang ketiga adalah uji heteroskedastisitas, dan yang terakhir adalah uji normalitas. Nah, tanpa basa-basi lagi, ayo langsung kita lihat gimana pengolahan data untuk melakukan uji asumsi klasik. Di sini saya sudah menyediakan data. Ini basically datanya sama seperti pada video saya yang kedua tentang analisis regresi dan korelasi berganda. Hanya saja di sini saya tambahkan sampelnya menjadi 15 karena di video saya yang sebelumnya itu sampelnya cuma 6. Jadi kita anggap kasusnya sama. Nah, oke. Buat kalian yang belum nonton video saya yang sebelumnya, silahkan kalian klik link di bawah ini. Nah, tahap-tahapnya itu seperti ini guys. Pertama, kalian pilih analyze, lalu kalian pilih regression dan pilih linear. Nah, di dialog box linear regression, seperti video sebelumnya, kita masukkan mana yang variabel dependent, mana variabel independent. Di sini variabel dependentnya adalah laba. Variabel independentnya adalah bahan baku dan gaji. Oke. Kalau di sebelumnya kita langsung pilih oke, tapi di sini ada tambahan, kita pilih statistics dulu. Nah, di menu linear regression untuk yang statistics, kita centang interval kepercayaannya. Nah, di sini kita pilih interval kepercayaannya. Saya gunakan 95%. Kalian bisa menggunakan 90% atau 99%, tergantung keinginan kalian. Lalu saya pilih covariance matrixnya. Lalu saya pilih collinearity diagnostiknya. Oke? Dan saya pilih Durbin-Watson. Nah, jadi ini covariance matrix, confidence interval, collinearity diagnostic, dan Durbin-Watson ini nanti akan kita gunakan untuk melakukan uji asumsi klasik.
Lalu kalau sudah, kita klik continue. Setelah itu kita pilih menu plots. Oke. Nah, di sini kita akan nanti kita memerintahkan SPSS untuk mengeluarkan suatu grafik gitu ya. Nah, di sini kita masukkan variabel y-nya itu adalah z residue. Oke. Dan variabel x-nya adalah z prediction. Nah, setelah itu kita centang normal probability plotnya. Oke. Nah, nanti normal probability plotnya ini akan digunakan untuk mengecek uji normalitas. Lalu kita klik continue dan kita klik OK. Oke, ini dia output SPSS-nya. Nah, seperti biasa, mari kita langsung saja lihat bagaimana melakukan uji asumsi klasik berdasarkan output SPSS yang sudah dihasilkan. Oke, kita akan bahas tentang uji asumsi klasik. Seperti biasa, di sebelah kiri saya output SPSS dan di sebelah kanan saya adalah tempat saya mencurahkan isi hati saya. Oke, uji asumsi klasik yang pertama akan kita lakukan adalah uji multikolinearitas. Nah, sebelum melangkah ke uji multikolinearitas, saya akan mereview gimana bentuk umum persamaan regresi. Dan di sini bentuk umum persamaan regresi sudah saya tulis di sini. Y sama dengan B0 ditambah B1 dikali X1 ditambah B2 dikali X2 ditambah epsilon. Sebetulnya ada syarat yang harus dipenuhi antara X1 dan X2, yaitu mereka harus tidak memiliki korelasi. Bahasa simpelnya itu seperti ini. Misalnya kalian punya satu teman gitu, namanya Yulianto. Tapi kalau malam dia jadi Yulianti. Nah, itu sebenarnya kan satu orang yang sama tapi dua nama yang berbeda ya. Nah, di sini di analisis regresi dan korelasi itu tidak boleh terjadi hal seperti itu. Nah, untuk menguji hal itu ada 3 cara guys. Yang pertama, menggunakan korelasi biasa. Kalian bisa melihatnya di menu analyze, lalu menu correlation dan sebagainya. Yang kedua, menggunakan nilai eigen. Di sini saya tidak bahas tentang nilai eigen, mungkin nanti saya akan membuat video tentang nilai eigen. Amin. Ya, amin. Oke, dan yang terakhir adalah tentang uji multikolinearitas. Nah, seperti uji-uji sebelumnya, uji multikolinearitas memiliki hipotesis. Oke, hipotesis awalnya adalah tidak terdapat multikolinearitas. Dan hipotesis alternatifnya adalah terdapat multikolinearitas. Nah, selanjutnya adalah kriteria penerimaan H0. Nah, di sini ada 2 kriteria penerimaan H0 dan harus dipenuhi semuanya. Yang pertama adalah FIF kurang dari 10. Apa itu FIF? FIF itu singkatan dari Variance Inflation Factor. Nah, VIF itu itu nilainya dari 0 sampai tak hingga. Kalau misalnya kalian lihat video-video orang luar gitu, itu mereka mensyaratkan VIF-nya itu kurang dari 5. Nah, semakin kecil syarat VIF, itu sebetulnya model yang akan dihasilkan akan semakin bagus. Tapi di sini saya cukup mensyaratkan VIF-nya kurang dari 10. Oke, dan toleransinya lebih dari 0,1. Nah, melihat output VIF dengan toleransi di output SPSS itu ada di mana? Oke, sekarang kita perhatikan output SPSS-nya. Oke, lalu kita geser ke bawah dan kita lihat di output tentang yang judulnya koefisien. Where is that? Koefisien. Nah, ini dia koefisien. Dan kita lihat di paling kanan. Nah, di sini ada collinearity statistics. Nah, di sini ada output tolerance dan VIF. Jadi output tolerance-nya 0,582 dan VIF-nya 1,719. Oke, saya ketikkan dulu di sini. Nah, di sini output SPSS toleransinya 0,582
Oke, 0,582 itu lebih dari 0,1, betul kan ya? Berarti toleransinya terpenuhi. Dan VIF-nya adalah 1,709. 1,719. Yang mana kurang dari 10. Otomatis syarat VIF juga terpenuhi. Oke, nah selanjutnya tinggal kita tarik kesimpulan. Akibatnya kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah H0 itu diterima. Oke, sebentar di sini saya geser dulu. H0 diterima. Nah, karena diterima artinya apa? Artinya tidak terdapat multikolinearitas. Seperti itu. Jadi uji multikolinearitas lumayan simpel, tidak sulit. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang uji autokorelasi yang tidak kalah mudahnya juga. Oke, selanjutnya adalah uji autokorelasi. Apa itu uji autokorelasi? Jadi gini guys, kalau kalian nanti sudah membuat persamaan regresi, di persamaan regresi itu sebenarnya suatu persamaan untuk menduga suatu nilai gitu ya, dengan input-input tertentu. Nah, persamaan regresi itu mungkin tidak akan sama dengan faktanya. Contohnya di sini, misalnya nanti kalian sudah punya persamaan regresi untuk laba, untuk kasus yang ini guys, Jadi misalnya kalian sudah memiliki persamaan regresi untuk laba di sini. Nah, nanti ketika kalian inputkan 1200 ke variabel bahan baku dan 1800 ke variabel gaji, itu nanti hasilnya belum tentu sama dengan 200.000. Pasti ada selisih. Nah, selisih itu kita namakan error. Nah, uji autokorelasi itu digunakan untuk mengukur apakah error dari setiap sampel yang kita kumpulkan ini memiliki korelasi apa tidak. Nah, karena kalau misalnya error yang dari setiap sampel itu memiliki korelasi, itu artinya sampel yang kita kumpulkan itu tidak cukup representatif untuk populasinya. Kira-kira seperti itu. Nah, untuk menguji autokorelasi, seperti uji-uji yang lainnya, ya, kita punya hipotesisnya. Di sini hipotesis awalnya adalah tidak terdapat autokorelasi, sedangkan hipotesis alternatifnya adalah terdapat autokorelasi. Standar lah ya. Nah, selanjutnya adalah penarikan kesimpulannya, kriteria penarikan kesimpulan. Di sini agak berbeda guys. Nah di sini kriteria penarikan kesimpulannya seperti ini. Jika D ini adalah output SPSS-nya itu di antara DU dan 4 min DU, maka H0 diterima. Selanjutnya, case yang kedua, jika D kurang dari DL atau D lebih dari 4 min DL, maka H0 ditolak. Itu case yang kedua. Case yang ketiga, dan menurut saya ini sedikit aneh sih ya. Mungkin saya harus cari tahu syarat yang ketiga ini logikanya itu seperti apa. Dan akan saya bahas di video, mungkin di lain video ya. Di sini syarat case yang ketiga adalah jika D di antara DL dan DU atau D ada di antara 4 min DU dan 4 min DL, maka kita tidak bisa menarik kesimpulan. Nah, untuk selanjutnya, karena kita tidak bisa menarik kesimpulan apa yang harus dilakukan, saya belum mendapatkan itu, tapi sementara kita terima dulu. Nanti di video yang lain, mungkin saya akan menjelaskan tentang kasus ini, gitu ya. Sekarang kita lihat output SPSS yang kita miliki. Nah, untuk D itu lihat di mana sih? D itu adalah Durbin Watson. Jadi kita melihatnya di tabel yang ada Durbin Watson-nya. Durbin Watson-nya itu ada di mana? Kita lihat di model summary. Di sini model summary, di sini kalian bisa lihat di sini ada Durbin Watson dan outputnya adalah D sama dengan
2,344. Oke, setelah melihat outputnya, sekarang kita akan menentukan DU dan DL-nya. Di mana kita menentukan DU dan DL-nya? Kita lihat di tabel Durbin-Watson. Nah, di sini tabel Durbin-Watson saya merujuk pada buku Statistics for Business and Economics karangan Newbold. Oke, di sini ada tabel Durbin-Watson dengan alfa 0,05. Nah, di sini kita lihat tadi kan kita punya 3 variabel. Oke, ada laba, gaji, dan bahan baku. Berarti kita lihat yang K-nya adalah 3. Tadi sampel kita adalah 15. Nah, itu alasan kenapa sampelnya tadi saya perbanyak, karena di sini sampelnya paling kecil 15. Kalau kalian googling ada yang menampilkan mulai dari sampelnya 6 gitu ya. Nah, di sini karena sampelnya 15, K-nya 3, kita peroleh DL-nya 0,82 dan DU-nya 1,75. Jadi kita lihat lagi ke ini ya. Ke mana? Catatan curahan hati saya ini, dan output SPSS-nya mana? Output SPSS-nya ini. Nah, berarti di sini nanti saya tuliskan bahwa tabel Durbin-Watson-nya DL-nya adalah 0,82, oke, dan DU-nya adalah 1,75. Kalau kalian misalnya diberikan modul sama dosen kalian bisa menggunakan tabel yang sudah disediakan gitulah ya. Nah, selanjutnya kita lihat satu persatu. Selanjutnya adalah saya akan menghitung 4 min DL dan 4 min DU. Oke, di sini 4 min DL-nya adalah 3,18 dan 4 min DU-nya adalah 2,25. Oke. Nah, selanjutnya kita lihat satu persatu. Oke. Case yang pertama, apakah dia memenuhi case pertama? Kita lihat. Di sini DU-nya adalah 1,75. Oke. 4 min DU adalah 2,25. Apa betul 2,34 ada di antara 1,75 dan 2,25? Oke, jawabannya tidak. Berarti case yang pertama tidak terpenuhi. Oke, berarti kemungkinan H0 ditolak. Masih kemungkinan. Sekarang kita lihat case yang kedua. Case yang kedua kita lihat D kurang dari DL. Apa betul? Kita lihat di sini D-nya 2,34, apakah kurang dari 0,82? Jelas tidak ya. Berarti ini tidak terpenuhi. Sekarang kita lihat yang syarat yang kedua untuk case kedua. Apakah D lebih dari 4 min DL? Kita lihat D-nya itu 2,344, 4 min DL-nya 3,18. Jawabannya tidak. Oke, karena 2,344 itu pasti lebih kecil dari 3,18. Jadi, kita case yang kedua gagal. Berarti ini adalah case yang ketiga. Berarti di sini kita tidak dapat menarik kesimpulan. Oke? Kenapa? Kita lihat nih. D-nya kan 2,344. Oke? DL, kita lihat yang syarat yang pertama ya untuk case yang ketiga. DL-nya 0,82, DU-nya 1,75. Benar nggak? 2,344 itu ada di antara 0,82 dan 1,75. Jawabannya tidak. Tapi lihat syarat yang keduanya. D harus ada di antara 4 min DU dan 4 min DL. 4 min DU 2,25. 4 min DL 3,18. Oke? Jadi untuk case yang ketiga dipenuhi di syarat yang kedua. Oke? Jadi di sini bisa kita ambil ya, kita ambil kesimpulan atau bisa kita katakan bahwa di sini nih 2,25 itu 2,344 itu ada di antara 2,25 dan 318. Jadi kita bisa mengatakan bahwa kesimpulannya adalah kita tidak bisa bukan kesimpulan. Maksudnya kita bisa mengatakan bahwa ini uji autokorelasi tidak dapat diambil kesimpulan. Nah, kira-kira seperti itu uji autokorelasi. Tidak terlalu susah, tapi ya harus teliti untuk mengecek case-nya satu persatu. Kira-kira seperti itu.
Selanjutnya adalah kita akan membahas tentang uji heteroskedasisitas. Uji heteroskedasitas itu adalah suatu uji yang digunakan untuk mengukur apakah variansi dari errornya itu konstan atau tidak. Oke. Nah, kalau misalnya dia dari data dari sampelnya itu kita memiliki masalah dengan heteroskedastisitas, itu berarti ada problem dengan error dari sampelnya. Oke, kira-kira seperti itu. Bahasa susahnya seperti itu, bahasa mudahnya saya belum dapat bahasa perumpamaan mudahnya, sementara diterima dulu. Oke, nah seperti uji-uji yang lainnya juga, kita tentukan hipotesisnya terlebih dahulu. Di sini hipotesisnya adalah H0 itu tidak terdapat heteroskedastisitas, dan hipotesis alternatifnya adalah terdapat heteroskedastisitas. Oke. Nah, untuk melihatnya kita melihat di scatter plotnya. Heteroskedastisitas ya, gitulah ya. Nah, untuk melihat ininya, menguji heteroskedastisitasnya, saya hanya akan membahas dengan menggunakan scatter plot. Sebetulnya ada uji yang lebih lebih bisa dikatakan lebih statistikal gitulah ya. Tapi di sini saya hanya akan membahas menggunakan scatter plot. Dan ini ya subjektivitasnya cukup tinggi. Oke. Tapi it's okay lah. Kita lihat dulu ya. Jadi di sini kita lihat di scatter plot. Dia di sini scatter plot, dilihat ini. Di sini saya copy aja ya ke Microsoft Word-nya. Nah, ini dia. Nah, jika kita perhatikan scatter plotnya, kita perhatikan ininya. Di standar residualnya kita perhatikan angka nolnya. Kita bayangkan seolah-olah ada garis di situ. Di sini saya tandai dengan garis merah. Nah, kita lihat kecenderungan titik-titiknya di sini ya. Jika kita perhatikan, titik-titiknya itu cenderung untuk menjauhi garis 0, ya enggak? Nah, di sini, ya enggak? Dia memiliki kecenderungan untuk menjauhi garis 0. Itu berarti bahwa di sini terdapat masalah dengan heteroskedastisitas. Apa aja sih scatter plot yang mengindikasikan bahwa terdapat heteroskedastisitas? Ada dua indikasi, oke? Yang pertama seperti ini, dia menjauhi garis 0, oke? Yang kedua itu adalah yang mendekati garis 0. Jadi contohnya itu seperti, nah kira-kira seperti ini. Tapi kalau ya scatter plot yang ini dia menjauhi, ini cuma perumpamaan aja ya, dia mendekati garis 0. Oke, jadi ada dua, menjauhi garis 0 atau mendekati garis 0. Nah, gimana indikasi kalau tidak terdapat heteroskedastisitas? Jadi indikasi tidak terdapat heteroskedastisitas itu kalau misalnya titik-titiknya itu menyebar secara konstan, kira-kira seperti ini. Jadi garis birunya itu cenderung untuk lurus gitu. Nah, makanya di sini unsur subjektivitasnya cukup tinggi. Mungkin nanti di video lain saya akan membahas tentang uji heteroskedastisitas secara statistikal gitu, bukan berdasarkan grafik. Oke, sementara kita pakai grafik dulu. Nah, jadi di sini bisa saya simpulkan bahwa kesimpulan, oke, ada grafik, oke, cenderung untuk menjauhi garis 0. Oke, maaf, di sini saya ganti dulu. Dia seperti ini. Oke. Where is that? Oke, cakep. Nah, dia cenderung menjauhi garis 0. Artinya terdapat heteroskedastisitas. Selesai.
dan cukup mudah. Selanjutnya, kita akan bahas tentang uji normalitas dan merupakan uji yang terakhir dari uji asumsi klasik. Oke, ini merupakan uji terakhir dari rentetan uji asumsi klasik, yaitu uji normalitas, dan merupakan uji yang paling penting. Kenapa paling penting? Karena statistika parametrik yang selama ini kita lakukan itu mengharuskan datanya berdistribusi normal. Oke. Nah, di sini ada banyak cara atau metode yang dapat digunakan untuk menguji normalitas data. Yang saya tahu sih ada Kolmogorov-Smirnov test, ada Lilliefors test, terus ada juga Shapiro-Wilk test, dan macam-macam ya lah ya. Nah, di sini saya hanya akan membahas menggunakan metode grafik. Oke. Nah, gimana uji normalitas menggunakan metode grafik? Ya, jujur saja ini sedikit subjektif karena ya kita melakukan representasi sendiri berdasarkan grafik yang kita lihat. Oke. Nah, untuk melihatnya sebelumnya kita menentukan hipotesisnya terlebih dahulu. Oke, di sini hipotesisnya ada H0 data berdistribusi normal, HA itu data tidak berdistribusi normal. Nah, untuk melihatnya kita lihat di output normal PB plot of regression standardized residue 2. Oke. Nah, di sini saya copy dulu ya sebentar. Nah, di sini kita cukup melihat bagaimana sebaran titik-titiknya. Apakah sebaran titik-titiknya ada di sekitar garis diagonal? Kalau misalnya sebaran titik-titiknya tidak berada di sekitar garis diagonal, itu adalah indikasi bahwa datanya tidak berdistribusi normal. Nah, makanya ini cukup subjektivitas. Nah, dari output ini, dari kasus kita, itu kita lihat bahwa sebaran titik-titiknya itu cenderung menyebar di sekitar garis diagonal. Nah, ini berarti bahwa dapat disimpulkan kalau data yang kita miliki itu berdistribusi normal nih. Karena sebaran titik berada di sekitar garis diagonal, maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. Nah, itu cukup sekian uji asumsi klasik. Ada 4 uji asumsi. Yang pertama multikolinearitas, yang kedua autokorelasi, heteroskedasitas, dan yang terakhir normalitas. Nah, jika kalian punya komen atau saran, misalnya tolong dong bahas tentang ini atau bahas tentang itu, silakan kalian ketikkan di komen di bawah ini. Nah, terima kasih sudah menyaksikan video saya yang ya cukup panjang, saya akui. Nah, tapi jangan lupa di subscribe, jangan lupa di like supaya kalian tidak ketinggalan video saya. Nanti saya akan memberikan timingnya supaya kalian bisa langsung lompat ke suatu pembahasan tertentu, karena ya ini kan videonya cukup panjang. Tapi di sini saya menggabungkan yang banyak itu jadi satu video. Kalau misalnya orang-orang lain mungkin membahasnya secara terpisah gitulah ya. Nah, dan pesan saya tetap di rumah, stay at home, karena ya kita tahu kita masih dalam wabah virus corona, dan selalu jaga kesehatan kalian. Sampai jumpa di video saya selanjutnya yang mungkin akan membahas tentang statistika non-parametrik skala nominal. Sekian dari saya. Sampai jumpa. Bye.